Against the Gods Bab 2116, Bayangan Nijie. Pemandangan itu lenyap, dan serpihan-serpihannya menghilang, meninggalkan lautan jiwa Yun Ce dalam keadaan keheningan yang mematikan. Baik Yun Ce dan Li Su terdiam dalam keheningan yang cukup lama. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Su berkata dengan lembut, jika Moe mengungkapkan kebenaran tentang pedang leluhur dan roda kesengsaraan bayi jahat kepada dunia lebih awal, apakah hasilnya akan berbeda? Tidak mungkin. Jawab Yun Ce dengan nada suara yang mengambang, tidak mungkin. Mengapa? Ada banyak alasan. Suara Yun Ce pelan, sifat sejati pedang leluhur dan roda kesengsaraan bayi jahat tidak diketahui bahkan oleh 4 dewa pencipta dan 4 kaisar iblis. Dan keberadaan mereka sebagai koreksi, memang merupakan rahasia dewa leluhur yang tidak dapat diungkapkan ke dunia. Moe bisa tahu karena roh pedang leluhur memberitahunya. Itu adalah bentuk berbagi hati dan kepercayaan. Dan dengan sifat Moe yang sangat jujur, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah membocorkan rahasia leluhur kepada orang lain? Lagi pula, kebenaran ini terlalu berat. Begitu diketahui, 2 senjata dewa pamungkas dalam persepsi mereka akan menjadi senjata penghakiman yang tergantung di atas mereka. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin mereka akan menanggung tekanan abadi yang tak terhindarkan pada jiwa mereka. Saya pikir, jika Moe dapat memilih lagi, dia mungkin akan memilih untuk tetap tidak tahu apa-apa. Saya bahkan lebih yakin bahwa sampai dia secara pribadi mengubur Mosu di jurang ketiadaan, dia tidak pernah berpikir untuk memberitahunya semua alasannya. Kenapa begitu? Li Su menanyakan 2 kata yang sama. Lautan jiwa Yun Ce menegang hebat. Ia tampak butuh waktu lama untuk menenangkan diri sebelum berbicara dengan lembut. Pada akhirnya, Moe mencintai putranya. Dia memilih untuk menguburnya sendiri, tetapi dia pasti juga ingin melihatnya mati tanpa penyesalan, dengan tekad, dan dengan kepahlawanan yang tragis, daripada dengan kebingungan dan penyesalan. Sama seperti King Yue, yang sampai ia jatuh ke jurang, hanya berharap aku memiliki kebencian murni padanya. Dia teringat pada teks kuno Dewa Naga, kata-kata terakhir yang tercatat tentang Kaisar Dewa Penghukum Surga Moe. Di atas istana dewa, Kaisar Dewa Penghukum Surga menatap langit dengan mata tertutup dan meninggal dengan tenang. Kata-kata ilahi terakhirnya adalah nama, Mosu. Dulu, saat dia dan Qianye Yinger membaca catatan ini, mereka terkejut, tetapi lebih dari itu, mereka dipenuhi dengan ejekan dan keraguan. Sebagai seorang ayah, dia tidak dapat membayangkan keadaan apa yang dapat membuat seseorang begitu kejam hingga membunuh anaknya sendiri. Dan jika dia telah melakukannya dengan kejam, mengapa dia masih akan meratapinya di akhir hidupnya? Yun Ce bergumam tanpa sadar, sejak aku memperoleh warisan dewa jahat, beberapa kebenaran kuno perlahan-lahan mulai tersusun dalam pikiranku. Awalnya, menurut persepsi saya, Kaisar Dewa Penghukum Surga adalah dewa pencipta yang jujur dan hampir bodoh. Dalam banyak fragmen informasi dan berbagai catatan, disebutkan bahwa dialah asal-muasal semua malapetaka. Tindakannya yang sewenang-wenang, berdarah dingin, dan kejamlah yang akhirnya menyebabkan kehancuran era dewa dan iblis, dan juga menyebabkan malapetaka merah yang hampir menghancurkan era saat ini. Dan dewa jahat, menurut persepsiku, selalu menjadi sosok penyelamat. Dia seorang diri membersihkan kekacauan yang tertinggal di akhir era dewa dan iblis, memadamkan semua bencana yang tersisa, menyegel Kaisar Iblis Pemalu Surga dan roda kesengsaraan bayi jahat, dan meninggalkan warisan dan wasiat, menggunakan penggantinya, yaitu aku, untuk menghentikan Kaisar Iblis Penghancur Surga dan menyelamatkan dunia saat ini. Kemarahan dan kebencian Kaisar Iblis Pemalu Surga terhadap Moe juga memperdalam pandangan negatifku terhadap Kaisar Dewa Penghancur Surga. Tapi, suara Yun Ce mengandung sedikit kesedihan, bayangan dewa jahat yang kulihat begitu sunyi dan putus asa. Saat itu, aku bertanya padanya, apakah dia membenci Moe? Dia menjawab, aku tidak punya hak untuk membencinya. Jawabannya itu membuatku bingung untuk waktu yang sangat lama. Semua dosa adalah milikku, bukan miliknya. Nama-lama dewa pencipta elemen tidak ditinggalkan, tetapi aku tidak lagi layak. Pengasinganku selanjutnya bukan karena aku telah kehilangan semua harapan, tetapi karena aku tidak punya muka untuk berhadapan dengan dunia. Dosa-dosakulah yang membangun dunia ini. Kata-kata yang tidak dapat ia pahami saat itu akhirnya mendapat jawaban yang cukup jelas pada saat ini. Dewa jahat tidak membenci Moe, melainkan dia membenci dirinya sendiri. Dia percaya bahwa jika bukan karena persatuannya dengan Kaisar Iblis Pemalu Surga, jika bukan karena dia yang menuntun Mosu selangkah demi selangkah untuk melepaskan diri dari belenggu konvensi, dan bahkan mendorongnya untuk menerobos penghalang antara dewa dan iblis untuk jatuh cinta pada Putri Pan Ming, tidak satu pun kejadian selanjutnya akan terjadi. Dia percaya bahwa dialah yang menyakiti Kaisar Iblis Pemalu Surga, menyakiti putri mereka, menyakiti Mosu, menyakiti Moe, dan akhirnya menyebabkan berakhirnya era dewa dan iblis. Dan Kaisar Dewa Penghukum Surga Moe juga membenci dirinya sendiri.
Pedang leluhur penghancur surga diayunkan 3 kali dalam sejarah. Dan ketiga pedang pamungkas yang tak tertandingi ini, pedang pertamanya diayunkan pada putranya sendiri, memutuskan hubungan kekerabatan. Pedang keduanya diayunkan ke arah Kaisar Iblis Pemalu Surga, memutuskan persahabatan. Pedang ketiganya tampaknya diayunkan ke arah Dewa Jahat, namun sebenarnya, pedang itu diayunkan ke arah dirinya sendiri, yang mengakhiri sisa hidupnya. Yunce menghela napas dalam-dalam, Moe mengorbankan putranya dan dirinya sendiri untuk menjaga keseimbangan antara dunia dewa dan iblis. Nisuan, sampai kematiannya, mengkhawatirkan keselamatan generasi mendatang. Tapi mengapa hidup mereka berakhir seperti itu? Apa yang benar, apa yang salah? Apa yang nyata, apa yang palsu? Mengapa semakin banyak yang aku tahu, semakin aku tidak bisa melihat dengan jelas perbedaan antara benar dan salah, nyata dan tidak nyata. Lalu, semua yang kulakukan sekarang, benar dan salah yang selama ini kupercayai. Apakah itu benar-benar seperti yang kupikirkan? Apakah yang kupercayai sebagai kenyataan hanyalah gelembung ilusi yang samar? Bahkan Dewa Jahat dan Kaisar Dewa Penghukum Surga pun seperti ini. Lalu, apa yang disebut kegigihanku yang tak tergoyahkan? Apakah itu benar-benar mengarah ke arah yang kupikirkan? Yunce, Yunce. Cahaya suci, yang terlalu menyilaukan bagi jiwa, tiba-tiba muncul di lautan jiwanya, akhirnya menenangkan gejolak jiwanya. Sosok Lisu yang kabur, membawa cahaya putih suci, terwujud di lautan jiwa Yunce, melepaskan kehangatan yang dapat menenangkan semua jiwa di dunia. Suaranya yang lembut dari pusat lautan jiwanya, dengan lembut memasuki setiap serat jiwanya, kamu pernah berkata bahwa di dunia ini, mungkin tidak ada yang benar atau salah, baik atau jahat. Yang lebih penting daripada menegakkan yang benar dan yang salah, baik dan jahat, adalah menegakkan pendirian seseorang. Yunce. Awalnya, saya tidak bisa memahami kata-kata ini. Karena batasan antara benar dan salah, baik dan jahat, sangat jelas dalam persepsi saya. Sampai aku melihatmu melakukan perbuatan jahat berulang kali, dan merasakan sakit yang menyengat di jiwamu berulang kali. Jika tidak ada niat baik, mengapa jiwa bisa terluka karena perbuatan jahat? Jika hatinya baik, mengapa tidak pernah berhenti menapaki jalan kejahatan? Suaranya menjadi lebih lembut, seperti angin sepoi-sepoi yang membelai awan, seperti embun pagi yang mengembun, ingatanku tidak lengkap, dan pikiranku selalu selambat yang kau katakan. Namun selama bertahun-tahun, setelah mengamati semua yang telah kamu lakukan, merasakan setiap gejolak jiwamu, aku perlahan-lahan mulai memahami kata-katamu saat itu. Sikapmu, kegigihanmu, semua yang harus kau lindungi, telah melampaui konsepmu tentang benar dan salah, baik dan jahat, dan bahkan melampaui eksistensimu sendiri. Karena itu, meskipun setiap langkahmu adalah duri yang menusuk jiwa, kamu tidak pernah ragu, tidak pernah berhenti. Ketika pertama kali memasuki jurang, dia terus-menerus bertanya, terus-menerus mendesah, dengan ketidakpahaman dan ketidakberdayaan yang berulang. Kemudian, dia selalu diam-diam memperhatikan, menawarkan pengingat, menawarkan penghiburan, dan kadang-kadang menawarkan saran yang tidak akan pernah diterima. Bahkan aku pun perlahan mulai mengerti dan menerimanya, jadi mengapa kamu meragukan kegigihanmu yang sudah lama? Lautan jiwa terdiam cukup lama sebelum akhirnya terdengar suara aneh dari Yunce, aku tidak pernah tahu kalau kamu begitu pandai menghibur orang. Apakah ini dianggap pujian? Lisu bertanya dengan ragu. Yunce tersenyum, nadanya sangat alami, jangan khawatir, aku sudah mengalami berbagai macam masalah. Keinginanku tidak serapuh yang kau kira. Aku hanya sedikit bingung tadi. Faktanya, itu jauh dari, hanya sedikit. Dewa Pencipta yang melambangkan kesucian dan kebaikan sejati benar-benar setuju bahwa pendirian melampaui kebaikan dan kejahatan. Jika orang-orang yang mempercayai Anda saat itu mengetahui hal ini, iman mereka mungkin akan runtuh. Nada bicara Yunce aneh, aku sedikit penasaran, apa sikapmu? Tanpa diduga, Lisu memberinya jawaban langsung, sikapku, tentu saja adalah kamu. Yunce sedikit tertegun. Jika ujung jalan yang kamu lalui adalah buah jahat yang besar, aku akan menanggungnya bersamamu. Lagi pula, akulah yang kamu sebut, kaki tangan, dan Dewa Pencipta yang tidak lengkap. Jadi, tidak perlu cemas dan bingung. Kamu bukanlah Nisuan, atau Moe, melainkan Yunce yang unik. Aku berharap, dan percaya, bahwa kamu akan menempuh jalan yang berbeda dari mereka. Yunce tampak berpikir, kata-katamu tiba-tiba memiliki sedikit keilahian dari Dewa Pencipta. Itu benar-benar sedikit menyentuhku. Lisu, apa maksudmu? Setitik cahaya putih bersinar samar di kedalaman lautan jiwa. Itu merupakan pecahan ingatan terakhir yang ditinggalkan oleh Dewa Jahat. Namun saat serpihan ingatan ini muncul, ia melepaskan aura jiwa yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Aura jiwa ini. Lisu tampak sangat bingung, ini milikku. Aneh. Yunce juga tercengang, mengapa Dewa Jahat memiliki pecahan ingatan milikmu?
Kecuali jika kamu memberikannya padanya. Li Su tidak dapat mengingatnya. Aura jiwa yang dilepaskan oleh pecahan memori ini sangat lemah, tetapi aura itu memiliki rasa ketidaklengkapan yang kuat. Mungkin aura itu memudar seiring waktu, atau rusak oleh kekuatan eksternal. Cahaya putih pada pecahan itu menyebarkan dunia putih bersih dalam kesadaran Yun Ce. Saat dunia berangsur-angsur menjadi jelas, Yun Ce sekali lagi melihat garis besar kuil kehidupan. Akan tetapi, pemandangannya sangat kabur, dengan reruntuhan yang pecah di mana-mana. Dalam pemandangan itu, sesosok makhluk putih yang menyerupai peri perlahan berjalan menuju pusat abadi. Meskipun samar bagaikan kabut, sosok suci yang tak tertandingi itu masih dapat dikenali sebagai dewa pencipta kehidupan, Li Su. Dia mengulurkan tangannya, dan cahaya putih menyelimuti gadis yang sedang tidur di peti es. Dia berkata dengan lembut, ada fondasi jiwa dan sumber jiwa yang istimewa di dunia ini, bukan manusia, bukan dewa, bukan pula iblis. Apakah ini penyatuan dewa dan iblis? Pada saat ini, cahaya putih yang menutupi gadis itu tiba-tiba menghilang. Ruang itu sedikit terdistorsi, dan di atas gadis itu, bayangan yang tampak seperti ilusi perlahan muncul. Yun Ce tidak dapat melihat wujud bayangan itu secara jelas, namun dia dapat melihat samar-samar bahwa itu adalah bayangan seorang gadis dengan rambut panjang bagaikan malam dan kulit seputih salju. Namun itu bukanlah warna rambut Honger, ataupun sosok Honger. Menghadapi bayangan gadis yang tiba-tiba muncul itu, tangan Li Su yang seputih salju membeku di udara, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Sebagai dewa pencipta kehidupan, dia tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Gadis itu berbicara, suaranya halus dan samar, "Halo, Senior Li Su. Ini pertemuan pertama kita. Namaku Nijie, dan aku adalah putri dari ayahku, Nisuan, dan ibuku, Jie Yuan." Tangan seputih salju Li Su akhirnya diturunkan dengan lembut, matanya masih terpaku pada bayangan gadis itu. Ada hal yang begitu indah di dunia ini. Dia adalah dewa pencipta kehidupan yang memiliki semua keanggunan dan keindahan dunia kuno, namun dia mengucapkan seruan yang sama yang hanya akan diucapkan orang-orang saat berhadapan dengannya. Gadis itu melanjutkan, suaranya mengandung sedikit urgensi, "Sebelum ayahku memisahkan jiwa iblisku, aku diam-diam menyembunyikan seberkas jiwaku. Untungnya, pikirannya terlalu kacau untuk menyadarinya. Namun, keberadaanku hanya memiliki beberapa lusin napas terakhir ini. Saya mohon kepada Senior Li Su yang paling baik dan paling indah, ketika Anda memantapkan jiwa saya di tubuh baru saya, janganlah menutupi fondasi jiwa dan sumber jiwa saya seluruhnya, tetapi sisakanlah sebuah celah." Li Su menatapnya, "Kenapa?" "Karena ayahku tidak sanggup memusnahkan jiwa iblisku dan malah menyembunyikannya. Jadi, selama fondasi jiwaku belum disegel dan sumber jiwaku belum padam, jika suatu hari nanti aku bisa menyentuh jiwa iblisku lagi, mungkin ada kemungkinan untuk kembali menjadi utuh." Setelah terdiam sejenak, Li Su perlahan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa. Meskipun aku tidak tahu detailnya, keputusan menyakitkan Nisuan kemungkinan besar melibatkan janji dengan Moe. Dia bukan orang yang akan mengingkari janjinya, dan Moe bahkan lebih tidak toleran terhadap janji yang diingkari." Senior Li Su sangat pintar, puji gadis itu, tampak sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak takut akan kehancurannya yang kekal, "Tapi aku hanyalah seorang gadis yang tidak mengerti apa-apa. Aku tidak peduli dengan janji-janji orang dewasamu. Tidak peduli berapa banyak janji yang ada, itu tidak sepenting keselamatan ayahku. Keselamatan ayahmu. Apakah Senior Li Su tidak menyadarinya? Jiwa ketuhanan ayahku sudah hancur." Li Su tidak menyangkalnya. Ia merasakan sakit yang amat sangat, rasa bersalah yang amat sangat, rasa bersalah yang amat sangat. Jiwa dewa penciptanya telah membuka banyak retakan. Ia hanya ingin menghindari dunia dan tidur. Dan jika jiwa ilahinya terus retak seperti ini, tidurnya akan semakin lama. Mungkin, dia tidak akan bisa bangun dalam 100 tahun dalam 1.000.000 tahun. "Aku tidak berdaya," suara Li Su mengandung rasa tidak berdaya dan bersalah yang mendalam. Dia bisa menyelamatkan semua makhluk hidup, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan jiwa dewa pencipta yang hancur. "Tetapi aku punya cara untuk memperbaiki jiwa keilahian ayahku." Sosok gadis itu jelas sedikit memudar, dan suaranya menjadi lebih mendesak. "Lagi pula, aku mendengar Senior Moe berkata dengan telingaku sendiri bahwa janjinya kepada roh pedang leluhur, ketidaktolerannya terhadap perpaduan dewa dan iblis, akan bertahan sampai akhir hayatnya. Dengan kata lain, setelah kematiannya, semua dendam, kegigihan, dan janji akan terselesaikan. Karena itu, aku tidak akan mempersulit ayahku dan Senior Li Su. Bahkan jika aku ingin kembali ke kesempurnaan, itu harus terjadi setelah kematian Senior Moe. Senior Li Su, aku mohon padamu, jika tidak, ayahku akan benar-benar perlahan-lahan tertidur selamanya." "Tetapi," kata Li Su, "jika fondasi jiwa dan sumber jiwa tidak terlindungi, tubuh dan temperamen barumu tidak akan pernah bisa tumbuh, selamanya akan tetap dalam keadaan kekanak-kanakan.
Dan kemungkinan untuk memulihkan kesempurnaan sangatlah tipis. Meski begitu, apakah kau masih bersikeras? Ya, jawab gadis itu tanpa ragu, aku tidak bisa membiarkan ayahku terus bersedih. Sekalipun hanya ada sedikit harapan, aku harus menyelamatkannya. Inilah yang harus kulakukan sebagai putrinya. Kalau tidak, saat ibu kembali, dia akan sangat sedih dan patah hati. Ibu, kembali. Li Su tidak mengoreksi, fantasi, gadis itu tentang ibunya yang kembali sebagai seorang putri. Sosok gadis itu melemah sedikit demi sedikit, hanya menyisakan kabut tipis. Senior Li Su, tolong berjanjilah padaku. Sebagai balasannya, aku bisa memberitahu Senior Li Su sebuah rahasia besar. Ketika ayahku bertarung dengan Senior Moe, aku menemukan bahwa aku bisa merasakan. Bayangan gadis itu tiba-tiba menghilang bersama suaranya, meninggalkan Li Su dalam keadaan linglung yang panjang. Bab 2117, Hancur, Bagian 1. Pemandangan yang kabur itu berubah tanpa suara, tetapi masih di dalam kuil Dewa Kehidupan. Gambar-gambar yang terdistorsi dan kabur beriak seperti air. Tuan, siapa dia? Sungguh cantik dan indah. Dia memandang gadis muda yang tertidur nyenyak di dalam peti es dan berseru keheranan. Jiwa Yun Ce bergetar hebat. Itu adalah sosok Sensi, suara Sensi. Meski gambar dan suara sangat samar dan kabur, Yun Ce tetap langsung mengenalinya. Meski suara ini membawa keaktifan seorang gadis muda, bukan kualitas halus yang dikenalnya. Li Su berkata dengan lembut, dia akan menjadi putri angkatku di masa depan, dan dia juga akan menjadi teman baikmu. Hanya saja aku belum sempat memberinya nama. Sebuah nama. Sensi berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada bercanda, hari ini, semua bunga Wanhu di Taman Suci sedang mekar penuh. Bunga-bunga itu sangat indah, seolah-olah menyambut kedatangannya. Jadi, mari kita panggil dia Wanhu, oke. Li Su tersenyum dan mengangguk pelan, baiklah. Suaranya selalu begitu lembut, dengan sedikit kesan memanjakan, tetapi tanpa keagungan yang seharusnya dimiliki oleh seorang dewa tertinggi. Terdengar suara dari luar kuil, Ling Zhen, ketua klan Dewa Roh Pedang saat ini, telah datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Li Su. Sier, kamu boleh pergi sekarang. Ya, Guru. Seorang pria jangkung, yang auranya yang mengesankan masih terlihat jelas bahkan dalam ingatan yang samar-samar, berjalan cepat dan membungkuk dalam-dalam, dewa kecil ini, Ling Zhen, memberi penghormatan kepada Tuan Li Su. Bolehkah saya bertanya mengapa Tuan Li Su memanggil saya? Li Su tidak langsung menjawab tetapi mengalihkan pandangannya ke gadis di dalam peti abadi. Ling Zhen mengikuti tatapannya dan berseru kaget, peti abadi. Dewa kecil ini ingat bahwa peti abadi adalah hadiah dari Dewa Sike untuk Dewa Nisuan. Peti ini berisi kekuatan abadi dan berfungsi sebagai fondasi inti pagoda Dewa Elemen, yang memastikan kestabilannya yang abadi. Mengapa peti abadi ini ada di sini? Dan ada seorang gadis muda di dalamnya. Dia berhenti berbicara, tidak berani mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Li Su berkata, tidak ada lagi dewa pencipta elemen di dunia ini, juga tidak ada pagoda dewa elemen. Ling Zhen mengerutkan kening dan mendongak, sangat heran. Kamu tidak perlu bertanya lebih jauh. Ini adalah kehendak surga, dan tak dapat diubah. Suaranya mengandung kesedihan dan ketidakberdayaan yang langka bagi seorang dewa pencipta. Saya memanggil Anda ke sini hari ini untuk mempercayakan gadis muda ini kepada Anda. Ling Zhen berkata dengan hormat, dewa kecil ini tentu saja akan menuruti perintah Tuan Li Su, tapi... Kenapa aku? Li Su menjelaskan dengan lembut, namanya Wanhu, dan tubuh serta jiwanya sangat istimewa. Aku telah membentuk kembali tubuh dan jiwanya. Namun, satu bagian dari jiwanya adalah jiwa pedang. Jiwa pedang ini setengah rusak, tetapi masih sangat unik. Aku telah memperbaikinya dengan kekuatan cahaya suciku, tetapi apapun yang terjadi, aku tidak dapat membuatnya menyatu dengan tubuhnya. Patriark Ling Zhen, beberapa tahun yang lalu, putri kecilmu Xiao meninggal lebih awal. Untuk mengenangnya, kamu melestarikan jiwa pedangnya. Aku harap kamu dapat menggabungkan jiwa pedang Xiao dengan miliknya, menggunakannya sebagai panduan agar jiwa pedang baru dapat menyatu dengan tubuhnya. Saat dia terbangun, dia akan menjadi putrimu, Ling Zhen. Mata Ling Zhen bergetar hebat, dan tiba-tiba dia berlutut dengan berat, suaranya bergetar, aku, Ling Zhen, rela mati 10.000 kali untuk memenuhi perintah suci Tuan Li Su. Tapi, putriku Xiao mengalami nasib tragis. Sebagai ayahnya, aku telah mengecewakannya sepanjang hidupnya. Setiap kali aku memikirkannya, itu membuatku sangat sedih. Dan jiwa pedangnya adalah jejak terakhirnya di dunia ini. Hanya masalah ini, hanya mengenai Xiao, aku mohon Tuan Li Su untuk menarik kembali perintah sucinya. Li Su berkata lembut, dia adalah putri Nisuan. Suara Ling Zhen tiba-tiba berhenti. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap gadis di peti es dengan saksama. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata dengan tekad yang kuat,
klan Dewa Roh Pedangku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuan Nisuan, bahkan setelah 10.000 generasi. Mulai saat ini, dia adalah putriku, Ling Zhen. Dia adalah putri kecil yang paling terhormat di klan Dewa Roh Pedangku. Aku, Ling Zhen, bersumpah demi hidupku bahwa aku akan memberinya kehidupan yang damai dan bahagia. Bahkan jika seluruh klan hancur, aku tidak akan membiarkannya menderita atau bersedih. Kata-katanya kuat dan tegas, seperti ketetapan ilahi. Bagus. Li Su mengangguk pelan, dengan kata-kata Patriark Ling Zhen, Nisuan bisa tenang. Namun, jangan biarkan siapapun, termasuk dirinya sendiri, mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Tuan Li Su, jangan khawatir, suara Ling Zhen masih bergetar, saya tidak akan bertanya apapun, dan tidak seorang pun akan tahu apapun. Pemandangan itu memudar menjadi hamparan kabut putih yang luas, lalu menghilang sepenuhnya. Sepertinya ini memang pecahan ingatan yang kamu berikan kepada Dewa Jahat Senior, kata Yun Ce dengan emosi campur aduk. Mungkin untuk memberitahunya tentang keberadaan putrinya. Dan Dewa Jahat Senior selalu menyimpannya dengan hati-hati, bahkan menyimpannya sampai jiwanya yang tersisa. Mungkin, ini satu-satunya penghiburan di tahun-tahun terakhirnya. Jadi, Honger memasuki klan Dewa Roh Pedang dengan cara seperti itu. Jiwa pedangnya juga sangat rumit. Jiwa pedangnya yang belum lengkap diwarisi dari Kaisar Iblis Pemalu Surga, dilucuti dari komponen gelapnya, dan dibentuk kembali oleh kekuatan Nisuan, lalu diperbaiki oleh kekuatan suci Li Su, dan akhirnya menyatu dengan jiwa pedang lengkap dari putri kepala klan Roh Pedang. Kekuatan suci dari bentuk pedangnya berasal dari Li Su, itu benar-benar cocok dengan tebakan marah Kaisar Iblis Pemalu Surga saat itu. Dan kemampuan anehnya untuk melahap dan menyatu dengan pedang, mungkinkah itu adalah kekuatan sesat yang berasal dari gabungan Kaisar Iblis Pemalu Surga, Dewa Pencipta Elemen, Dewa Pencipta Kehidupan, dan klan Dewa Roh Pedang. Aku agak penasaran, kata Li Su lembut, gadis bernama Nijie itu, rahasia apa yang ingin dia ceritakan padaku. Namun, Yun Ce tidak tertarik dengan hal ini. Era Dewa dan Iblis sudah lama berakhir. Rahasia apapun dari era itu tidak lagi penting. Pada saat ini, dia teringat pertanyaan yang pernah ditanyakan Kaisar Iblis Pemalu Surga kepadanya. Yun Ce, menurutmu, apakah sebaiknya aku menyatukan kembali jiwa mereka? Dan Yun Ce memilih untuk mencegahnya, dengan alasan bahwa Honger dan Yuer telah menjadi individu yang mandiri. Jika mereka digabungkan, itu sama saja dengan menghapus dua keberadaan mereka. Pernyataan inilah yang membuat Kaisar Iblis Pemalu Surga dengan tegas membatalkan ide tersebut. Kalau dipikir-pikir sekarang, Kaisar Iblis Pemalu Surga sekilas melihat dengan jelas bahwa Honger dan Yuer bisa digabungkan kembali, dan setelah penyatuan mereka, mereka akan menjadi Nijie yang dulu. Dengan kata lain, Li Su telah menyetujui permintaan Nijie saat itu. Ini pula sebabnya mengapa Honger, baik jasmani maupun rohani, selalu menjadi gadis muda, seolah-olah dia tidak akan pernah tumbuh dewasa. Saat itu, dia membujuk Kaisar Iblis Pemalu Surga untuk menggabungkan Honger dan Yuer. Tentu saja, dia sendiri tidak akan mencoba ide ini. Oleh karena itu, kemungkinan ini, yang ditinggalkan oleh permintaan Nijie dan kebaikan hati Li Su, tidak berdampak banyak padanya. Dia bahkan sempat terpikir, bahkan jika Honger, yang telah mengalami transformasi aneh seperti itu, benar-benar dapat menyatu dengan Yuer lagi, apakah Nijie yang dipulihkan itu masih akan tetap menjadi Nijie yang sama seperti sebelumnya? Memang tidak penting, Li Su menyatakan persetujuannya, lalu, apakah kenangan yang khusus ditinggalkan Nisuan untukmu ini berdampak besar padamu? Misalnya, apakah itu mengubah keadaan pola pikirmu yang semula, pemahamanmu, dan caramu menghadapi dia? Yun Ce tidak menjawab. Setelah sekian lama, dia tampak berbicara pada dirinya sendiri. Kaisar Dewa Penghancur Surga mengucapkan dua nama. Cermin penghancur kekosongan milik Panming dan roda waktu iblis Nirvana. Dia menyebutnya, artefak iblis tertinggi, dan kekuatan mereka, segel ganda ruang dan waktu, yang bahkan Kaisar Dewa Penghukum Surga tidak dapat melepaskan diri darinya. Dugaan Ratu Iblis saat itu telah terbukti sepenuhnya. Mereka adalah, cermin Nether, dan, mutiara iblis yang disebutkan Ratu Iblis saat itu. Lorong jurang yang tertusuk, gelombang hitam waktu, dan tempat lahirnya. Yun Ce menarik napas panjang. Li Su berkata, apakah kamu khawatir kalau cermin penghancur kekosongan milik Panming dan roda waktu iblis Nirvana ada di tangannya? Tidak khawatir. Suara Yun Ce sedikit berat, hampir pasti. Semua yang aku tahu mengarah ke sana. Meski begitu, tidak perlu terlalu khawatir, Li Su menghibur. Meskipun level kekuatan abis lebih tinggi dari alam dewa, namun masih jauh lebih rendah dari era dewa dan iblis. Oleh karena itu, kekuatan cermin Nether dan mutiara iblis pasti belum pulih ke level kuno mereka. Selain itu, cermin Nether dan mutiara iblis pada dasarnya adalah artefak iblis, dan dia adalah dewa yang ditakdirkan tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya.
Berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini, dia perlu mengumpulkan kekuatan semua dewa sejati di abis setiap kali dia mengaktifkan cermin Nether, yang seharusnya karena alasan ini. Yun Ce terdiam lagi, dan suara detak jantungnya yang pelan dan mantap bergema di lautan jiwanya. Sepertinya aku perlu sedikit menyesuaikan strategiku. Dalam formasi hati yang menenangkan, Yun Ce perlahan membuka matanya. Begitu dia keluar, dia disambut dengan senyum samar Meng Kongqan, lagi pula, anak muda masih belum bisa menahan diri. Yun Ce terkejut, lalu mengerti. Dia merasakan aura Hua Caili yang tidak jauh darinya. Dia jelas sudah lama datang, tetapi tidak nyaman untuk didekati, jadi dia hanya bisa menunggunya untuk menemuinya. Yun Ce pun melakukan hal yang sama dan berkata, Dewa Senior, saya ingin tahu, apakah itu mudah? Mudah. Kenapa tidak mudah? Meng Kongqan berkata terus terang, dua warisan ilahi yang sempurna muncul dalam satu era, ini adalah keajaiban ilahi ganda yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Wajar saja jika kalian berdua berinteraksi. Namun, jika kerajaan ilahi lainnya datang, kamu tetap harus memperhatikan kesopanan. Kamu memiliki masa depan yang panjang, jadi tidak perlu terburu-buru. Terutama kerajaan ilahi Shenluo. Aku mengerti. Jangan khawatir, Caili dan aku tidak akan melakukan hal yang tidak pantas sebelum Anda membuka jalan untuk kami. Yun Ce menanggapi, lalu berkata kepada Meng Jianxi, anak Dewa Jianxi, aku harus merepotkanmu untuk mengawasi pergerakan kerajaan dewa lainnya. Jika kerajaan dewa lainnya tiba, aku harap kamu dapat segera memberitahuku melalui suara jiwa. Saat berjalan keluar dari halaman, Yun Ce melihat sekilas sosok Hua Caili. Bahkan di tanah suci ini, sosoknya masih terlalu indah dan menawan. Mata indah Hua Caili bersinar, dan senyumnya mengembang. Cahaya pedang yang cemerlang bersinar, dan dia berdiri dengan anggun di depan Yun Ce. Ayahmu benar-benar mengizinkanmu keluar, kata Yun Ce sambil tersenyum. Tak seorang pun dari mereka yang bergerak maju, menjaga jarak 3 langkah. Saya sudah berjanji banyak hingga diizinkan keluar. Dan begitu kerajaan ilahi lainnya tiba, saya harus kembali. Hua Caili tampak tidak puas, tetapi alisnya masih melengkung, Kakak Yun, cepat ikuti aku. Aku akan membawamu menemui seseorang. Oke, di mana bibimu? Bibi pergi menemui pendeta agung. Tidak akan ada bahaya di tanah suci, jadi dia tidak akan mengikutiku. Dia membawa Yun Ce sambil tersenyum, dan terbang ringan menuju area putih terang di utara tanah suci. Pada saat yang sama, suara gemuruh dahsyat bergema di luar wilayah cahaya tanah suci. Bahtera utama kerajaan ilahi Shenluo telah tiba.